Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini ada informasi yang sangat mantap sekali, Jos Gandos Top Markotop. Informasi resmi updating daripada pihak Kortim, Dr. Nicholas Kokalis langsung menyampaikan daripada updating pada hari Pai yang pertama, apakah akan terjadi open minded? Silahkan disimak sampai akhir. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan-rekan, dari sini langsung saja kita ke informasinya. Di sini informasinya masih baru, masih hangat ya. Ketika rekan-rekan memasuki aplikasi daripada Pi Network, rekan-rekan semuanya, di sini sudah ada announcement atau pengumuman resmi dari Dr. Nicholas ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat seperti berikut ini. Nah, di sini banyak sekali informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan project Pi Network ya. Nah, di sini kalau kita lihat informasi announcementnya di sini berupa video ya rekan-rekan. Nah, di sini video berdurasi 9 menit berkaitan dengan pencapaian project Pi Network dan juga langkah berikutnya menuju ke fase open mainnet. Ini sangat mantap sekali, Jos Gandos. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengulas atau membedahnya ya rekan-rekan. Dan di sini saya akan menerjemahkan dan akan mencoba untuk mengulas untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini ya. Silahkan disimak, jangan di skip rekan-rekan, ini sangat mantap sekali. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulasnya ya. Nah, di sini Kortim mengucapkan selamat Hari Pai. Kemudian seperti yang Anda ketahui, kami merayakan Hari Pai setiap tanggal 14 Maret ya. Bukan hanya karena muncul sebagai 314, nah pada beberapa kalender, tetapi juga menandai ulang tahun peluncuran resmi daripada jaringan Pi yang terjadi 4 tahun yang lalu ya. Ini adalah ulang tahun yang keempat daripada Pi Network. Kemudian selama setahun terakhir, kami telah membuat pencapaian yang luar biasa ya. Seperti mengaktifkan KYC massal, menerapkan mekanisme penambangan dinamis baru, kemudian memigrasikan perintis ke mainnet, kemudian merilis alat pengembang Pi platform ya. Jadi di sini buat informasi dari pihak Kortim, nah Kortim sudah mengaktifkan KYC massal sejak tahun ini ya rekan-rekan, dan juga memigrasikan pionir ke dalam mainnet ya, kemudian juga merilis pengembangan platform Pi ya rekan-rekan. Ini sangat Jos Gandos. Kemudian di sini kita coba lagi ya. Nah, dan di sini masih banyak lagi. Kemudian hari ini kami membagikan beberapa berita menarik dan juga pesan penting yang bertujuan tidak hanya memberitahu Anda, tetapi juga menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan Anda sendiri ya. Kemudian bersama-sama Kortim dan juga pelopor telah melaksanakan prioritas bersama kami untuk membangun proyek yang mencerminkan tujuan bersama kami untuk jaringan yang lebih adil dan terdistribusi yang dibangun di atas Pi Network. Kemudian komunitas Pi termasuk pionir, Kortim, dan pengembang komunitas. Sekarang kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh seluruh komunitas Pi bersama untuk memajukan tujuan utama jaringan tertutup dan membawa kita lebih dekat ke dalam jaringan terbuka ya. Jadi di sini akan ada semacam transisi dari enclosed mainnet menuju ke fase open mainnet ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Ini hanyalah dua tujuan. Yang pertama di sini verifikasi KYC massal dari puluhan juta pionir diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke dalam blockchain Pi ya. Nah, kemudian orang-orang ke KYC dan memindahkan Pi mereka ke blockchain. Pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Jadi di sini fokus daripada pihak Kortim yaitu adalah KYC massal ya, dan juga migrasi koin-koin rekan-rekan itu ke dalam saldo, ke mainnet, ke available balance, dan masuk dalam blockchain Pi ya. Artinya di sini Pi memiliki blockchain sendiri dan sangat mantap sekali. Kemudian di sini fokus goal yang kedua adalah utilitas ya rekan-rekan, jadi membangun aplikasi ekologi yang mana di sini orang dapat menggunakan Pi mereka untuk aplikasi, barang, dan layanan ya. Nah, ini perlu kita bahas dan kita bahas secara pelan-pelan ya agar kita sama-sama bisa memahami. Nah, di sini ada dua goal. Kami mencapai tujuan ini dan kami menghapus firewall mainnet. Artinya di sini ketika ini sudah tercapai ya, ketika untuk KYC massal sudah tercapai, kemudian untuk saldo rekan-rekan itu sudah termigrasikan ke dalam blockchain Pi. Nah, kemudian untuk aplikasi ekologi juga sudah beres ya. Nah, pasti akan firewall itu akan terbuka dan akan terjadi open mainnet. Kemudian seperti yang dijelaskan dalam buku putih Desember 2021 ya, sasaran jaringan tertutup ini merupakan prasyarat. Nah, jadi di sini
menurut white paper di sini rekan-rekan. Nah, di sini pada tahun 2021 kemarin, menurut daripada di sini white papernya, ini kita harus melakukan semacam enclosed mainnet ya. Kemudian bagi kami untuk mencapai jaringan terbuka, jadi di sini kita harus melakukan semacam enclosed mainnet. Kemudian setelah itu, setelah semuanya beres, yaitu ada dua hal atau dua goal, yaitu KYC massal dan juga saldo-saldo sudah termigrasikan dalam blockchain Pi. Kemudian untuk aplikasi ekologi juga sudah matang ya, maka di sini akan tercapai tujuan untuk open mainnet. Nah, kemudian di sini kita coba lagi untuk mencapai tujuan ini, jaringan Pi mengandalkan semua anggota komunitas Pi untuk berkumpul. Nah, jadi semuanya itu membutuhkan komunitas yang solid. Hari ini kami membagikan beberapa rilis produk dan kami menawarkan panduan khusus tentang bagaimana Pioneer dapat melakukan upaya desentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi jaringan Pi, dan tujuan jaringan tertutupnya lebih cepat. Nah, jadi di sini semuanya harus ikut berpartisipasi dan semua ini diikat bersama di bawah tema sentral apa yang dapat saya lakukan untuk Pi Network ya. What I do for Pi. Nah, kemudian di sini pertama kita akan melihat apa yang dilakukan oleh core team, dan kemudian kita akan berbicara tentang pengembang komunitas dan juga pioneer ya, atau perintis. Sebagai bagian dari tujuan pertama, hari ini core team membuat KYC terbuka untuk semuanya. Nah, di sini informasinya sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Nah, di sini sebagai bagian dari tujuan pertama, hari ini core team membuat KYC terbuka untuk semuanya. Kemudian kita coba lanjutkan. Untuk mencapai hal ini, kami memperkenalkan program KYC tentatif yang memberikan kesempatan kepada akun dengan properti yang lebih kompleks untuk memulai KYC mereka, memungkinkan algoritma untuk melakukan pemeriksaan tambahan setelah mereka mengirimkan dokumen dan lulus tinjauan oleh validator. Kemudian kami juga menambahkan fitur baru yang memungkinkan Pioneer mengirimkan notifikasi seluler ke anggota, tim rujukan dan lingkaran keamanan untuk mendorong mereka melalui atau memulai proses KYC dan migrasi mereka sendiri. Nah, jadi di sini kita juga harus mencoba berbagai macam aplikasi ekologi yang ada dalam Pi Brainstorm ya rekan-rekan, untuk mereview daripada aplikasi tersebut. Kemudian tadi juga disebutkan tentang masalah KYC ya. Jadi rekan-rekan itu diwajibkan atau diharuskan itu untuk yang lolos KYC bisa menjadi validator ya. Kemudian bisa mengundang rujukan rekan-rekan semuanya untuk melakukan KYC. Kemudian di sini rekan-rekan itu juga sekali lagi ya, untuk bisa menikmati atau mencoba daripada aplikasi ekologi. Kemudian juga ditekankan harap berhati-hati saat mencoba aplikasi yang tidak lengkap ya. Kemudian laporkan pelanggaran kebijakan jika diperlukan. Kemudian di sini kita coba lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh pihak core team ya. Nah, kita mengulas pelan-pelan agar rekan-rekan itu juga bisa memahami ya, kita belajar bersama-sama. Untuk lebih mendukung pembuatan utilitas, core team juga telah melakukan beberapa peningkatan pada sumber daya pengembang seperti API, pembayaran aplikasi ke dompet pengguna dan dompet pengembang, dan juga peningkatan fasilitas hackathon melalui aplikasi Pi Brainstorm ya. Selain itu, kami memperkenalkan dua program duta penciptaan utilitas baru. Yang mana di sini kalau kita lihat, dua ekosistem dan dua bisnis lokal ya. Duta ekosistem diharapkan untuk cara proaktif mengidentifikasi, menjangkau, dan terlibat dengan pengembang di jaringan pribadi dan profesional mereka sendiri, dan yang dapat membangun aplikasi Pi yang baru ya, atau yang membuat aplikasi yang ada kompatibel dengan Pi. Duta bisnis lokal diharapkan untuk membawa bisnis ke Pi Network. Banyak bisnis lokal kecil di banyak bagian ya dunia sudah menerima Pi sebagai bentuk pembayaran untuk barang dan jasa nyata, dan Pioneer dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan. Nah, di sini kalau kita lihat atau kalau kita amati ya, ini sangat mantap sekali, Josh Gandos Top Mari Kotop. Jadi di sini aplikasi ekologi yang dikembangkan oleh komunitas atau oleh Pioneer. Nah, di sini core team sendiri yang menyampaikan bahwa beberapa aplikasi ekologi itu sudah bisa menggunakan untuk pembayaran
untuk membeli barang-barang ya atau jasa yang nyata ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali, dan Pioneer dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan bisnis baru semacam itu ya. Nah, jadi di sini sangat jos gandos. Cukup dengan core team. Kemudian kedua, mari kita lihat apa yang dilakukan pengembang komunitas. Ini dapat dilihat dari sekilas melalui Pi Hackathon baru-baru ini pada kuartal pertama tahun 2023 ya. Nah, dengan lebih dari 360 pengiriman akhir di Hackathon, pengembang di seluruh dunia memamerkan berbagai kasus penggunaan yang kuat seperti aplikasi untuk media sosial, kemudian bidang keuangan, pasar atau e-commerce ya, game, dan juga ada berita. Nah, kemudian lebih banyak lagi ya, Anda diundang untuk meninjau proyek hackathon di aplikasi Pi Brainstorm, bahkan sebelum ditambahkan ke antarmuka testnet ekosistem ya. Nah, kita bisa mencobanya. Kemudian upaya pengembang komunitas seperti itu berkontribusi pada jaringan Pi dan pertumbuhan ekosistem dengan membangun aplikasi web seluler yang berpotensi menghadirkan utilitas nyata bagi para pionir ya. Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan lebih banyak program pengembang untuk lebih mendukung upaya pembuatan aplikasi Pi Anda. Ketiga, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh para pioneer. Nah, di sini betapapun menariknya semua pencapaian ini, tujuan yang mereka tuju adalah yang paling menarik dari semuanya, yaitu adalah, nah di sini jos gandos ya, transisi. Kita bisa melihat dari enclosed mainnet ke open mainnet. Nah, di sini sangat jos gandos. Namun tujuan ini hanya dapat kita capai ketika semua peserta, kemudian core team, pengembang komunitas, dan juga pionir melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan dalam kematangan dan kesiapan untuk periode jaringan terbuka. Dengan kata lain, jika ingin open mainnet hadir lebih cepat, kita harus mengusahakannya. Konkretnya, kita perlu mencapai dua tujuan yang saya sebutkan tadi. KYC massal diikuti oleh migrasi mainnet dan gedung utility. Sekarang, setelah semua komponen infrastruktur penting utama untuk KYC dan juga ekosistem ya, nah telah dirilis, saatnya pionir untuk bergabung dan membangun menuju dua tujuan ini. Kemudian untuk tujuan KYC massal dan migrasi mainnet, ada tiga hal yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi pada tujuan pertama KYC massal dan juga migrasi mainnet. Pertama, lolos KYC dan juga migrasi sendiri ya jika Anda belum melakukannya. Jadi kirimkan aplikasi KYC Anda sekarang dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet. Kemudian daftar ini mencakup item seperti membuat dan mengkonfirmasi dompet blockchain tempat Anda dapat menyimpan koin Pi. Kedua, Anda bisa menjadi validator KYC untuk mengaktifkan orang lain ke KYC. Kecepatan dan teropot kemajuan wilayah dalam KYC dan migrasi bergantung pada ketersediaan yang melimpah dan pekerjaan yang bertanggung jawab oleh validator manusia di wilayah tersebut. Nah, oke rekan-rekan, dari sini saya akan coba mengulas sedikit tentang masalah KYC ya. Nah, jadi di sini kecepatan daripada KYC bergantung sekali dengan banyaknya validator di area atau wilayah tersebut ya. Kemudian di sini core team juga menegaskan kita yang belum KYC mendorong untuk mengirimkan aplikasi KYC atau melamar KYC ya. Mungkin nanti rekan-rekan itu juga bisa mengunjungi atau klik saja dalam Pi Brainstorm atau dalam Pi Browser ya, kemudian masuk dalam menu KYC, ketika ada slot kosong langsung KYC saja ya. Itu adalah cara melamar KYC. Mungkin tanpa menunggu pop-up KYC ya. Kemudian di sini ketika rekan-rekan sudah lolos KYC, ini core team mendorong rekan-rekan untuk menjadi validator ya, karena semakin banyak validator di area suatu wilayah, nah itu akan bisa mempercepat proses KYC di wilayah tersebut ya, karena untuk KYC bergantung dari validator manusia dan juga tergantung dari wilayah itu ya rekan-rekan, seberapa banyak validatornya yang ada ya. Kemudian di sini bergabunglah untuk mempercepat proses KYC dan migrasi di wilayah Anda ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, kemudian di sini kita coba untuk lanjutkan kembali ya. Dan ketiga, ingatkan teman Pi Anda ke KYC.
Anda dapat meningkatkan mereka dengan cara apapun yang Anda inginkan, termasuk fitur baru yang kami rilis yang mengirimkan notifikasi seluler ke tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Singkatnya, Pioneer dapat membantu mempercepat KYC jaringan dan juga proses migrasi dengan menyiapkan diri mereka sendiri dan memungkinkan serta mendorong orang lain untuk bersiap-siap menggunakan mainnet. Kedua, tujuan. Kemudian, untuk tujuan membangun utilitas, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, tentu saja kembangkan aplikasi Pi jika Anda bisa. Jika Anda memiliki keterampilan rekayasa perangkat lunak dan juga dapat mengembangkan aplikasi berbasis web, buat sendiri aplikasi Pi Anda. Jika Anda memiliki visi produk yang kuat, temukan mitra dan pengembang di brainstorm obrolan atau di kehidupan nyata untuk mulai membuat aplikasi Pi Network. Sudah banyak sumber daya bagi pengembang untuk dibangun di atas Pi dan lebih banyak lagi akan datang seiring perkembangan ekosistem. Tetapi Anda tidak harus mengembangkan aplikasi sendiri untuk membantu membangun ekosistem. Anda dapat berpartisipasi dalam program Duta Ekosistem Baru jika Anda memiliki kontak yang dapat membangun aplikasi atau mengkonversi aplikasi web yang ada menjadi aplikasi. Kemudian Anda juga bisa menjadi duta bisnis lokal. Bisnis lokal adalah komponen penting bagi ekosistem Pi dan akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk membangun substansi dan juga utility jaringan. Terakhir, gunakan dan tinjau aplikasi Pi. Nah, di sini bahkan jika Anda tidak dapat membangun atau bergabung dengan upaya di atas, Anda dapat berkontribusi dengan menggunakan aplikasi Pi Network ya, atau mereviewnya. Kemudian di sini untuk membantu pengembang membuat aplikasi yang lebih bermanfaat yang pada akhirnya melayani Anda para pionir ya. Jadi kita juga diharuskan untuk menjelajahi aplikasi ekologi yang ada dalam brainstorm ya. Nah, di sini kita ditekankan kalau kita tidak bisa membuat aplikasi ekologi sendiri, kita diwajibkan untuk kalau kita bisa ya, kita melakukan review rekan-rekan di dalam aplikasi di brainstorm itu. Kemudian kesimpulannya, terima kasih kepada semua pionir untuk tahun yang hebat ini di dalam jaringan Pi ya. Sekarang lebih dari sebelumnya kami bergantung pada semua orang di komunitas Pi untuk berkumpul dan berkolaborasi menuju tujuan bersama untuk mendekatkan kami ke dalam fase open mainnet. Mari kita lihat apa yang bisa kita bangun secara bersama ya. Nah, di sini kesimpulan seperti itu ya rekan-rekan, sangat mantap.